Gila, panas banget hari ini. Enaknya makan apa ya? Aha, aku tahu. Nah, gini kan enak. Bisa makan es krim tiap kali tugas. Pokoknya harus. Sambil ditemenin sama minuman dingin. Dengan demikian, aku bisa lebih fokus dalam mengerjakan tugas dan aku bisa dengan senang mengerjakan tugas sampai selesai. Pica adalah gangguan makan di mana seseorang berulang kali mengonsumsi makanan yang tidak memiliki nilai gizi ataupun makanan yang membahayakan jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, perilaku tersebut mengacu pada keinginan yang berlebihan ataupun abnormal terhadap makanan. Bisa kita lihat di mana Arthur mengonsumsi makanan dan minuman yang manis secara berlebihan dalam sehari. Selain itu, Arthur juga mengonsumsi makanan-makanan yang manis yang tidak bergizi seperti biskuit, permen, es krim, dan lain-lain. Penyebab sebenarnya yang membuat Arthur tidak bisa berhenti mengonsumsi makanan dan minuman yang manis ini adalah karena munculnya kesenangan dan ketergantungan dalam mengonsumsi kedua hal tersebut. Kesenangan ini menjadi suatu reward atau hadiah bagi Arthur, sehingga dia ingin terus-menerus mengonsumsi makanan dan minuman yang manis ini untuk bisa mendapatkan kesenangan itu. Sedangkan ketergantungan itu muncul karena Arthur menemukan kelegaan dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang manis pada saat mengerjakan tugas, sehingga membuat dia mengulangi perilaku konsumsi ini hingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang susah untuk dihentikan. Dengan mengonsumsi makanan atau minuman tidak bergizi dapat menyebabkan beberapa dampak negatif. Seperti yang ada pada contoh, Arthur mengalami kecanduan terhadap makanan dan minuman manis. Orang-orang yang kecanduan terhadap makanan dan minuman manis dapat mengalami berbagai dampak terhadap kesehatan, seperti resistensi insulin, gula darah tinggi, obesitas, diabetes, anemia, gangguan kesehatan gigi dan mulut, dan masih banyak lagi. Juga terdapat dampak terhadap kognitif seseorang, yaitu penurunan terhadap fungsi kognitif, dan hal ini sudah biasa terjadi di seluruh kalangan umur di Indonesia, hingga bisa penyakit Alzheimer dan juga demensia. Selain itu, terdapat juga dampak psikologis yang bisa dialami oleh seseorang, yaitu menyebabkan depresi karena mengonsumsi kadar gula secara tinggi, menyebabkan kecanduan atau tidak bisa lepas dari gula, merasa cemas ketika tidak mengonsumsi gula, dan masih banyak lagi. Untuk mengatasinya itu bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menguranginya secara bertahap. Misal, kita hari ini makan 10 es krim, besoknya kita kurangi 2. Jadi kita hanya makan 8 es krim dalam satu hari. Lalu besoknya dikurangi 2 lagi, yaitu 6, dan seterusnya sampai kita tidak makan es krim lagi dalam satu hari. Nah, juga hindari untuk cheating day, karena cheating day ini bisa memicu kita kembali untuk makan lebih banyak lagi. Yang kedua, mengalihkan pada aktivitas-aktivitas yang kita sukai, seperti hobi ataupun aktivitas-aktivitas sosial yang kita sukai. Yang ketiga, adanya dukungan dari keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita. Pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 itu mengatakan adanya hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan perilaku diet. Jadi dukungan keluarga ini memberikan reaksi positif bagi orang yang sedang melakukan diet. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting. Bukan hanya dukungan keluarga, namun teman dan juga orang-orang di sekitar itu juga sangat penting. Lalu menormalisasi makanan sehat, di mana ketika ada orang-orang di sekitar kita yang sedang melakukan makan makanan sehat seperti sayur dan juga buah, kita tidak memberikan komentar-komentar negatif untuk orang tersebut atau komentar-komentar yang mungkin menyakiti hati orang tersebut.